Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walinada Majidatul Mawadah yang akan mempresentasikan hasil ulangan tengah semester kami dengan judul Modernisasi Kelembagaan Pendidikan. Modernisasi kelembagaan pendidikan merupakan proses pembaruan yang tidak terlepas dari dinamika sejarah, perkembangan sosial, dan kemajuan teknologi. Lembaga pendidikan sebagai institusi sosial memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga harus selalu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kemudian di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, lembaga pendidikan menghadapi tantangan untuk bertransformasi menjadi lebih adaptif, transparan, dan berbasis teknologi. Kemudian perubahan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menyangkut paradigma pengelolaan sistem pembelajaran. Transformasi lembaga pendidikan dari perspektif historis. Modernisasi kelembagaan pendidikan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil evolusi panjang sejak masa kolonial hingga era digital. Pada masa Hindia Belanda, sistem pendidikan bersifat eksklusif dan difokuskan pada kepentingan administratif kolonial, sehingga akses pendidikan sangat terbatas. Setelah Indonesia merdeka, arah kebijakan pendidikan mulai berfokus pada pemerhatian dan pembangunan karakter bangsa. Seiring dengan tumbuhnya lembaga pendidikan negeri dan swasta di berbagai daerah, pada abad ke-21 perkembangan teknologi dan globalisasi mempercepat transformasi lembaga pendidikan menjadi lebih terbuka, modern, dan inovatif. Kemudian 2. Pergeseran model manajemen dan struktur kelembagaan. Kelembagaan pendidikan di Indonesia kini bergerak dari sistem birokratis yang kaku menuju model otonom yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi kebijakan manajemen berbasis sekolah atau MBS pada tahun 2000-an memberikan kewenangan pada sekolah untuk mengelola sumber daya dan kurikulum sesuai kebutuhan lokal, dikutip dari Depdiknas 2006. Kemudian perguruan tinggi juga mengalami transformasi besar melalui penerapan sistem perguruan tinggi negeri badan hukum atau yang bisa disingkat dengan PTNBH, yang mendorong kemandirian dalam tata kelola akademik dan keuangan. Perubahan ini menunjukkan respon negara terhadap tuntutan masyarakat global yang menekankan efisiensi, inovasi, dan daya saing institusi pendidikan. Kemudian nomor 3, modernisasi digital dalam tata kelola pendidikan. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap cara lembaga pendidikan dikelola dan diakses oleh peserta didik. Model pembelajaran daring atau e-learning dan learning management system atau LMS memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung secara fleksibel dan lintas geografis. Universitas Terbuka atau UT menjadi pelopor dalam penerapan pendidikan jarak jauh di Indonesia dengan mengintegrasikan teknologi digital sebagai sarana utama dalam proses akademik. Modernisasi digital ini menandai pergeseran kelembagaan pendidikan dari ruang fisik menuju ruang virtual yang tetap berorientasi pada kualitas, efisiensi, dan pemerataan akses. Nomor 4, globalisasi dan kolaborasi antar lembaga pendidikan. Modernisasi kelembagaan tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga mencakup kolaborasi lintas negara dalam konteks globalisasi pendidikan. Program pertukaran pelajar, riset bersama, dan akreditasi internasional menjadi instrumen penting dalam membangun reputasi lembaga di kancah global. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Kampus Merdeka mendorong perguruan tinggi untuk berkolaborasi dengan industri dan lembaga riset internasional guna memperkuat relevansi pendidikan dengan
dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, modernisasi kelembagaan menuntut lembaga pendidikan menjadi lebih terbuka, adaptif, dan kolaboratif dalam menghadapi kompetisi global. Kemudian nomor 5, tantangan dan arah masa depan kelembagaan pendidikan. Meskipun modernisasi membawa kemajuan, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam implementasinya, terutama ketimpangan digital dan kualitas sumber daya manusia. Kemudian menurut UNESCO 2023, negara berkembang seperti Indonesia perlu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan pemerataan kesempatan belajar agar tidak terjadi kesenjangan pendidikan. Perbedaan kesiapan infrastruktur di antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu hambatan utama modernisasi kelembagaan. Oleh karena itu, arah masa depan pendidikan harus menekankan keseimbangan antara efisiensi teknologi dan keadilan sosial, agar modernisasi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesimpulan, modernisasi kelembagaan pendidikan merupakan proses historis yang mencerminkan adaptasi lembaga terhadap perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi. Dari sistem kolonial yang eksklusif hingga lembaga pendidikan modern berbasis digital dan kolaboratif. Setiap tahap menunjukkan upaya peningkatan mutu dan akses pendidikan, pergeseran model manajemen menuju otonomi, serta integrasi teknologi menjadi pilar penting dalam transformasi ini. Tantangan di masa depan terletak pada kemampuan pemerintah dan lembaga pendidikan menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi, pemerataan kesempatan, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.